ya gimana caranya biar ini itu bernilai ibadah gitu kan. Karena Allah kan memandang kita dari ketakwaan yang kita miliki gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan penonton setia podcast Asyifa. Jumpa lagi dengan kami di podcast Asyifa, Istiqomah Menebar Kebaikan. Baik, karena di frame pada hari ini merupakan tampilan dari wajah-wajah baru. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Della Aprilia selaku bintang tamu. Salah, bukan. Tapi saya merupakan seorang podcaster yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini selama 30 menit ke depan. Lalu, siapa sih bintang tamu kita di episode pada hari ini? Beliau merupakan salah satu muslimah mahasiswi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Nah, beliau ini merupakan seorang yang memiliki segudang pengalaman, organisasi, kepanitiaan, dan aktivitas yang sangat-sangat produktif di kesehariannya. Nah, lalu siapa sih? Adakah yang bisa menebaknya? Nah, langsung saja. Beliau merupakan Kak Rista. Baik, selamat siang Kak Rista. Selamat siang di April. Bagaimana Kin Kak kabar dari Kak Rista sekarang? Alhamdulillah baik dan sehat. Kalau di April gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, sangat bersemangat sekali pada hari ini. Masya Allah ya, sangat terlihat. Baik, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih keseharian atau kesibukan Kakak pada akhir-akhir ini Kak? Ya, alhamdulillah kalau kesibukan sekarang ini ya kuliah ya kan. Kuliah semester 6 ya sekarang di program studi kebidanan. Terus kalau di luar mungkin organisasi, saya tergabung di Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran ya kan di wilayah 2. Ya mungkin itu sama mungkin ini ya ngaji juga di asrama gitu. Masya Allah, sangat produktif sekali ya Kak Rista ini. Lalu baik Kak, di episode yang perdana ini Kak, kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, yaitu ada 3 kata khususnya bagi kita sendiri sebagai seseorang hamba Allah yang sedang berjihad dalam menuntut ilmu, yaitu mahasiswa, kebiasaan, dan kehidupan Islami. Nah, setelah kita mengetahui dari keseharian Kak Rista tadi, kesibukannya Kak Rista tadi, tentunya kita juga paham bahwa seorang mahasiswa di perkuliahannya itu sangat dituntut untuk selalu produktif nih Kak, dari berbagai aspek tentunya kayak waktu organisasi, kepanitiaan maupun aktivitas mahasiswa yang lainnya. Lalu menurut Kak Rista sendiri nih, bagaimana sih Kak Kakak mendefinisikan kata produktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum ya teman-teman semuanya ya, penonton podcast Asyifa di rumah dimanapun berada ya kan. Ya, perkenalkan ya, saya Rista di sini dari mahasiswa program studi kebidanan ya kan. Salam kenal semuanya. Dan alhamdulillah ya pada hari ini ya kita bisa berkumpul di sini ya, diberikan izin oleh Allah ya kan. Sehingga ya semoga ya rahmatnya Allah itu senantiasa ya terlimpahkan kepada kita gitu kan. Dan semoga ini para malaikat ikut mendoakan ya kan. Amin, Ini juga bagian dari amin. majelis ilmu ya. Baik, kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan juga ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan ya syafaatnya di yaumul kiamah, dan kita berharap agar diakui ya sebagai barisan dari perjuangan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kalau ngomongin produktivitas, ya sebenarnya saya sendiri juga sedang berproses ya untuk menuju produktivitas itu gitu. Kalau secara definisi ya, produktivitas itu kan ada produk dan aktivitas gitu kan. Jadi ya produktivitas itu adalah aktivitas yang menghasilkan suatu produk atau hasil lah, apapun itu ya, dalam bentuk uang kah, ilmu kah, apapun itulah ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dalam ulama-ulama ya, mendefinisikan ya, jadi produktivitas itu bahasa Arabnya muntijah, ya artinya juga menghasilkan, sama. Nah, para ulama itu mengkaitkan ya produktivitas ini dengan yang namanya waktu. Jadi sangat erat kaitannya, karena kan ya untuk mencapai produktivitas berarti kan kita harus bisa mengatur waktu, ya kan, seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa produktivitas ya dalam Islam itu adalah ya menghasilkan pahala gitu. Jadi produk yang dihasilkan ya itu adalah
pahala. Kenapa sih kita tuh harus menghasilkan pahala gitu ya menurut pandangan Islam? Ya karena itu tidak jauh ya dengan tujuan hidup kita di dunia ini ya kan, untuk beribadah kepada Allah ya. Allah berfirman ya kan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di situ Allah itu sudahlah bilang tidak, bilang juga kecuali. Jadi tidak ada ya kan tujuan yang lain selain untuk beribadah kepadanya ya kan. Maka dari itu dengan waktu yang singkat ini ya, hidup di dunia ya kan. Dan apa ya, yang sementara inilah pokoknya kita mencari bekal ya segimana mungkin ya supaya untuk ya kebaikan gitu kan untuk kehidupan kita di akhirat nanti yang kekal. Dan salah satunya tadi ya kan mencari pahala ya. Jadi kita ini ya tidak terjebak pada bagaimana ya definisi produktivitas itu kan banyak ya. Tetapi coba kita menggunakan ya definisi Islam ya dalam itu gitu. Jadi menghasilkan pahala termasuk misal kita kuliah ya kan, di sini kita untuk mencari ilmu ya kan. Mencari ilmu kan itu wajib ya. Ya insya Allah ya ketika kita itu menunjukkan itu untuk meraih ridhonya Allah ya, ikhlas karena Allah, ya maka kita akan mendapatkan pahala gitu. Masya Allah, penjelasan dari Kak Rista tadi sangat jelas ya teman-teman untuk definisi dari produktivitas. Lalu ini Kak, untuk selanjutnya seberapa urgent atau seberapa penting nih kita menyelipkan kebiasaan-kebiasaan baik dari kegiatan produktivitas kita pada hari itu? Oh, oke. Jadi ya kalau kita ngomongin tentang kebiasaan, jadi kan ini ngomongin habits ya. Jadi habits itu kan sebenarnya hasil dari tingkah laku atau perilaku yang diulang-ulang secara terus-menerus ya kan. Akhirnya jadilah kebiasaan. Nah, tingkah laku ini ternyata dipengaruhi oleh hal-hal ya yang ada dalam diri manusia ya, yang paling pangkal ya. Pokoknya paling pertama kali lah. Itu ada pemikiran dan perasaan. Jadi setiap manusia itu punya yang namanya pemikiran dan juga perasaan. Nah, diharapkan pemikiran ini atau akal ya, biasa kita sebut dengan akal itu mampu memimpin gitu kan dirinya ya untuk memanfaatkan dirinya dengan sebaik-baiknya, kan seperti itu. Nah, pemikiran dan perasaan itu akan memahami yang namanya, mohon maaf, ya, akan mempengaruhi yang namanya pemahaman. Nah ini ya, materi kita waktu SD dulu lah ya, kayaknya udah pada paham ya. Intinya pemikiran dan perasaan akan mempengaruhi pemahaman, pemahaman akan mempengaruhi tingkah laku ya kan. Kemudian tingkah laku yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang terus diulang-ulang akan menjadi yang namanya, tahu nggak kira-kira apa? Apa? Karakter ya atau kepribadian itu. Jadi kenapa penting memiliki kebiasaan yang baik? Karena ya kalau kita ingin memiliki karakter atau kepribadian yang baik, ya maka kita harus pastikan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu baik. Dan baik itu seperti apa sih? Baik itu yang menurut standarnya Islam ya kan. Bagaimana Allah mengatur ketaatan kita terhadap Allah seperti itu. Masya Allah. Nah, jika kita flashback nih Kak sedikit dari cerita atau masa-masa awal dari perkuliahan Kakak nih. Gimana sih cara Kakak menemukan kebiasaan yang tepat dan untuk bisa diterapkan di kehidupan sebagai seorang mahasiswa? Dan dapat mempertahankan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya waktu masih di masa sekolah, apalagi di kehidupan FH ini kan jadwalnya kan sangat padat nih Kak. Terus bisa saja untuk kebiasaan-kebiasaan yang dulu-dulu itu memudar ataupun terpengaruh oleh lingkungan lain. Nah, itu bagaimana nih Kak? Ya, jadi ya kalau caranya untuk menemukan ya kan atau mencari lah ya gimana biar produktif itu berarti kan kita harus belajar ya. Ya namanya ilmu kan harus dicari gitu kan. Jadi ya yang pertama dilakukan adalah ya tadi kita harus mencari ilmu ya kan tentang ya arti produktivitas itu, utamanya bagaimana Islam itu memandang, karena kita kan seorang muslim ya kan, maka harus menjadikan Islam itu sebagai standar dalam kehidupan kita. Karena Islam itu kan lengkap ya, konsep teknis itu ada. Jadi kalau bisa ya kita cari ya dari bagaimana Islam memandang gitu kan. Nah, kemudian dengan kita mencari itu ya akhirnya kan kita mindsetnya paham nih, pemikiran kita paham nih, kita sadar ya kan. Karena orang itu nggak akan bergerak kalau dia nggak sadar ya kan, betul kan ya. Nah itu jadi kita harus pahami dulu bahwa produktivitas ini sangat penting ya kan, karena ini juga yang dilakukan oleh ya Rasul kita ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Itu jadi itu pentingnya ya, secara konsep ya kita harus clearkan terlebih dahulu ya kan, agar untuk kedepannya teknisnya ini bisa berjalan dengan mudah gitu. Nah, yang berikutnya ya secara teknis ya mungkin kita bisa menerapkan ya bagaimana yang Rasul ajarkan ya kan. Rasulullah itu kan merupakan uswatun hasanah ya kan, suri tauladan yang terbaik ya kan. Beliau ini manusia paling sibuk ya sepertinya ya kan.
ya beliau berdakwah, beliau mengurus Baitul Mal, beliau memimpin ya daulah pada masa itu ya, daulah Islam di Madinah. Kemudian juga sebagai seorang suami ya kan, ayah ya. Intinya banyak lah ya perannya beliau gitu. Dan ya wajar kalau misal beliau dinobatkan sebagai suri tauladan yang terbaik, karena memang ya dari beliau lah kita itu belajar gitu. Nah mungkin dari kebiasaan-kebiasaan Rasul ya, dari bangun sampai tidur lagi itu bisa dijadikan contoh gitu kan ya, bisa kita terapkan. Misal Rasul itu bangun di sepertiga malam ya kan. Nah saya tuh diajari oleh ustazah saya bahwa orang yang bangun pada pagi hari ya, dini hari lah ya, pada malam hari, kemudian bermunajat ya, atau mungkin sholat beribadah kepada Tuhannya gitu kan, kepada Allah, dia itu akan memiliki willpower. Jadi kayak semangat yang besar gitu loh dalam menjalani hari. Ya mungkin itu bisa diterapkan gitu kan, khususnya untuk kita ini para mahasiswa yang super duper sibuk. Aduh. Ya kan, apalagi yang prodi, ya semua prodi sibuk ya, gak ada yang gak sibuk kayaknya sekarang ini gitu. Jadi ya penting ya itu untuk membangun kebiasaan. Terus juga dari cara makan, dari cara melakukan sesuatu, belajar, kemudian apalagi tidur. Nah itu bisa juga dicontoh bagaimana Rasul itu mengajarkan kepada kita gitu. Karena ya ternyata setelah dilakukan penelitian-penelitian itu kan terbukti ya kan, bagaimana cara hidup Rasul itu ternyata ada loh penelitiannya secara medis gitu. Itu. Kemudian yang berikutnya mungkin ini waktu maba ya. Ingat nggak yang ada itu loh 4 kuadran. 4 kuadran kan ada apa sih? Penting, mendesak, tidak ya, penting itu. Tidak penting, tidak mendesak ya kan. Itu kan cara untuk kita itu membuat prioritas amal ya kan. Nah itu mungkin dari para ahli ya kan. Nah aku lupa sih jujur ya siapa ini yang bikin gitu. Nah cuma ternyata dalam Islam juga ada loh cara untuk memprioritaskan amal. Jadi ada ahkamul khamsah atau hukum yang 5. Jadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya kan. Nah bisalah coba kita itu gabungkan ya antara yang 4 kuadran ini tadi, penting, mendesak, dan kawan-kawannya, dengan yang 5 hukum ini tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi misal nih suatu kegiatan dia itu penting, mendesak, wajib. Nah berarti harus segera dilaksanakan. Ini contoh aja ya. Misal kita tuh seringnya kan dihadapkan pada ini ya, hal-hal yang wajib dan hal-hal yang mubah. Jadi mubah tuh yang boleh gitu loh ya. Jadi misal ada nih teman ngajakin kita, yang pertama kajian LKI, yang kedua diajakin jalan-jalan. Itu yang mana kira-kira? Yang kajian LKI dong pasti ya. Ya betul. Itu adalah salah satu pemanfaatan prioritas amal yang sangat betul. Karena apa? Karena ya tadi kajian LKI itu kan wajib ya. Mengkaji ilmu Islam itu kan wajib ya. Fardu atas setiap muslim kan, fardu ain gitu kan. Sedangkan kalau jalan-jalan itu mubah ya. Mubah itu kita tidak mendapat apa-apa ya. Maksudnya tidak dapat pahala juga tidak dapat dosa, tapi ya bisa berujung pada kesia-siaan. Karena kan ya kalau kita tidak disebutkan pada ketaatan kan pada kesia-siaan gitu kan ya. Jadi ya usahakan gitu untuk memprioritaskan terlebih dahulu hal-hal yang wajib dan sunnah seperti itu. Nah mungkin itu ya. Dan ya tadi balik lagi ya, memilih aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Semisal kita dihadapkan pada hal-hal yang mubah gitu ya. Jadi usahakan ya hal-hal yang mubah itu tetap mendatangkan manfaat gitu. Masya Allah. Jadi seumpama kita diberikan pilihan mau kajian atau nongkrong nih, tentunya pasti kita akan memilih kajian ya Kak, karena pasti lebih bermanfaat daripada nongkrong-nongkrong terus tapi nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya. Baik, untuk selanjutnya nih, Kakak pernah nggak sih ada tantangan atau gangguan-gangguan untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan atau produktivitas tadi itu Kak? Oh ya, kalau untuk gangguan tantangan itu pasti ada ya. Kalau ini ya dari analisis SWOT lah ya, itu kan ada sisi internal, ada sisi eksternal. Kalau internal itu kan berarti kita bicara tentang diri sendiri ya, atau hawa nafsu gitu kan ya. Kalau Ramadan tuh kan katanya setan itu dibelenggu ya kan. Benar. Betul ya. Jadi keluar semua asli. Ya kan? Jadi kalau misal kita males pas Ramadan, kayaknya emang bener-bener diri kita ya yang males. Setannya diri kita sendiri. Iya itu betul. Nah itu ya. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi ya itu tantangan terbesar mungkin dari ini diri sendiri gitu. Itu dari sisi internal ya. Kalau dari sisi eksternal tentu ya lingkungan ya. Kita tidak bisa menafikan ya bahwa lingkungan ini sangatlah berpengaruh gitu kan. Mungkin dulu kalau kita lihat ya fenomena sekarang kan mungkin dulu kita punya teman gitu kan yang kebiasaannya seperti apa sekarang berubah. Gitu kan. Itu kan tentu tidak lepas dari lingkungan ya kan. Karena lingkungan ini cukup menjadi tantangan ya buat kita gitu kan. Ya terlebih
ya mahasiswa kedokteran gitu kan. Saya rasa mahasiswa yang lain juga sibuk semua sih ya. Sekarang nggak ada mahasiswa yang nggak sibuk tuh gitu. Jadi ya apa ya, lingkungan ini benar-benar menjadi tantangan gitu di tengah apa ya, ya kesibukan, terus juga mungkin dari pergaulan ya kan. Kalau pergaulan mungkin lebih ke ini ya, kita bisa akses di medsos ya kan, scroll gitu kan, yang membuat mungkin kita tergoda dan sebagainya gitu kan. Intinya banyak lah tantangan ini gitu. Jadi kalau tantangan dari apa ya, ya produktivitas ini ya itu. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Misal nih Kak, ada kegagalan atau kejadian yang membuat kita itu melenceng dari kebiasaan-kebiasaan yang telah kita bangun tadi nih. Lalu bagaimana sih cara Kakak menangani hal tersebut gitu Kak? Oh iya, jadi ya kalau misal kita gagal ya kan, sebenarnya kan kegagalan itu kan bagian dari proses ya kan. Ya, ada yang mengatakan seperti itu kan. Dan ya dalam buku Atomic Habits ya, itu dikatakan bahwa kalau misal kita itu gagal ya kan, kita tuh nggak berfokus pada hasil. Mungkin ada proses atau sistem ya, itu yang masih belum apa ya, tepat gitu ya di situ gitu. Jadi ya yang harus kita lakukan adalah ya mengevaluasi dari prosesnya, apa yang kira-kira kurang di sini, dan kita coba carilah akar masalahnya tuh apa gitu. Jadi misal apa ya, dalam keseharian kita tuh suka males-malesan. Coba cari akar masalah. Kenapa sih kita tuh males-malesan gitu? Apa penyebabnya? Nah, maka kita solusikan dari itu. Ingat ya, dari akar masalah ya. Bukan dari cabang masalah. Kalau cabang dari masalah nggak selesai-selesai ya. Ya dari akar masalah. Misal tadi membangun kesadaran kayak gitu. Ya itu ya. Kemudian juga sangat perlu ya kita tuh evaluasi dari guru. Jadi kan perlu ya kita tuh pandang apa ya, butuh pasokan ya, pandangan-pandangan dari orang-orang yang lebih ya ahli, lebih produktif daripada kita gitu kan. Ya seperti misal ustazah atau mungkin ustazah di YouTube ya kan, yang beliau itu masya Allah ya kan kesehariannya ya. Ya dan juga bisa lah kita tonton gitu kan kajian-kajian tentang apa namanya untuk produktivitas dalam Islam itu seperti apa. Jadi itu sih ya evaluasi ya yang seharusnya kita lakukan gitu. Terus kalau dari apa namanya aku pribadi ya, kalau hukuman sih nggak ada ya. Pasti aku tidak menerapkan hukuman ya pada diriku gitu. Jadi lebih ke tadi evaluasi dari prosesnya gitu. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat ya dari pemikiran dan juga perasaan ya yang ada pada diri gitu. Gitu sih. Biasanya kan ada ya Kak, seseorang itu kalau gagal kayak menghukum diri sendiri Pak, membatasi diri sendiri kayak gitu sih Kak. Iya. Terus untuk selanjutnya nih Kak, kan selama kuliah di FK ini nih Kak, adakah perasaan dari Kakak yang membuat Kakak itu takjub dan merasa bahwa memang kebiasaan itu patut dipertahankan dan patut untuk proses selanjutnya gitu Kak? Ya, ini ya, jujur yang buat saya takjub ya waktu di FK ini, itu masya Allah ya, waktu tahu ada SPM FK, ya itu kan ini ya, itu menurut saya juga salah satu upaya untuk menutup aurat gitu kan ya. Betul sekali. Betul kan? Betul. Ya kan akhirnya kan mahasiswa FK ini kan ya mau nggak mau dia kan harus menutup aurat ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh SPM FK gitu kan. Jadi itu yang membuat saya kayak oh, masya Allah ya fakultas ini sekali. Gitu kan di FKUB gitu. Itu ya itu sih. Terus ini ya budaya organisasi ya. Jadi kan kita di sini ya di FK itu kan dituntut agar tidak individualis ya kan. Kita tuh harus bisa bekerja sama karena kan ya nanti ketika kita menjalani kehidupan sebagai tenaga kesehatan ya kan kita akan berkolaborasi ya kan. Interprofesional gitu kan ya. Jadi antar profesi kita berkolaborasi ya, saling bekerja sama ya kan untuk membangun kesehatan gitu kan. Ya, maka ya itu ya nih ya membuat saya takjub juga gitu kan. Ternyata kita tuh di sini diajarkan ya agar kita tuh tidak individualis, kita harus apa ya saling kompromi gitu ya, bekerja sama gitu kan dengan sesama dan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tapi juga kepentingan orang lain. Nah itu bikin takjub. Terus juga ini juga sih karena ikut LKI kan ya, ya itu juga bikin takjub sih ya, masya Allah gitu kan, maksudnya secara organisasi kan itu merupakan kewajiban ya dakwah itu dan kita mensyiarkannya gitu, yaitu ya masya Allah gitu kan ketika kita tuh sibuk dengan perkara dunia ya kan ya kuliah tapi ya dengan join LKI itu bisa gitu kan ya dapat kajian dapat ilmu terus juga ya dapat pahala gitu kan sebagaimana tadi makna dari produktivitas gitu ya itu ya sama ini kalau ini dari saya pribadi ya dia
Itu jangan lupa juga ya, selain kita itu mengkaji ilmu dunia, ya ilmu perkuliahan, yang itu fardu kifayah ya kan hukumnya. Kalau sudah dilaksanakan orang lain kan akhirnya gugur. Tetapi kan kita di sini untuk melaksanakan amanah dari orang tua ya kan. Jadi insya Allah tetap berpahala ya teman-teman. Nah, kita juga harus ya mempelajari ilmu ya Islam itu sendiri, karena kan kita harus menjadikan ya Islam ini sebagai standar dalam kehidupan kita gitu kan. Ketika kita berbuat, nah Islam itu mintanya seperti apa? Nah, betul tidak dalam Islam seperti ini gitu, harus kita tanamkan ya dalam diri gitu kan. Sehingga ya ketika kita itu dihadapkan ya pada hal-hal yang banyak ya dalam pergaulan hari ini ya, atau mungkin kehidupan hari ini, kita nggak bingung untuk mencari standar. Aku harus ikut yang mana gitu. Ya itu sih. Dan ya itu jangan lupa gabung LKI ya. Benar. Salah satu alasan saya itu gabung LKI memang seperti itu Kak, agar balance gitu antara keagamaan dan kita kuliah, tujuan kita di sini tuh memang balance dan tidak salah pergaulan seperti itu. Harapannya seperti itu. Amin, amin, amin. Lalu Kak, untuk pemula seperti kami nih Kak, mahasiswa baru, kan saya anggapannya ini juga masih mahasiswa baru. Nah, itu pasti kan ada usaha untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama. Namun terkadang tuh kita udah berusaha tapi oleng lagi, salah jalan lagi. Nah, itu bagaimana sih Kak cara menilai dari keberhasilan dari produktivitas atau kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah kita bangun itu? Oke, ya yang pertama mungkin ini dulu ya. Tadi berkenaan dengan tantangan, berarti kan kita harus menyiapkan strategi yang tepat ya kan untuk menghadapi tantangan ini gitu. Nah, kalau dari sisi internal ya, maksudnya dari hawa nafsu ini ya, berarti kan harus kita tundukkan ya kan hawa nafsu ini dengan apa? Dengan akal ya, yang setiap manusia itu pasti memiliki akal gitu. Jadi harus kita bangun mindset atau kesadaran ya dalam diri kita gitu. Ya balik lagi tadi ya, kita sebagai hamba Allah di dunia ini beribadah kepadanya dalam waktu yang benar-benar singkat ya. Bentar kok kita tuh di dunia ini, sedangkan kehidupan akhirat tuh kekal adanya gitu ya. Jadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu. Nah, kemudian kalau untuk tantangan-tantangan yang eksternal, ya maka kita harus mencari kan lingkungan-lingkungan yang baik, yang mendukung kita untuk produktif gitu kan. Misal nih, ada teman-teman kita yang biasa dia tuh belajar, atau biasa ikut kajian, atau intinya kebiasaan-kebiasaan yang baik lah. Ikutlah circle itu gitu. Kayaknya circle LKI seperti itu ya. Jadi bisa dipepet ya teman-teman. Ini anak-anak LKI gitu kan untuk belajar bersama ya gitu. Jadi kita tuh saling saling menasehati ya, mengingatkan dalam kebaikan ya kan, dan produktivitas ya. Gitu. Ya itu ya. Terus setelah itu juga jangan lupa ya untuk terus memohon kepada Allah. Nah, kita itu nggak mungkin bisa produktif kalau kita nggak ditolong sama Allah ya kan. Kalau kita nggak dikasih hidayah, nggak dikasih taufik, ya mana bisa ya kan. Kalau nggak ditolong mana bisa. Maka ya dalam setiap doa kita itu usahakan kita tuh memohon kepada Allah supaya ditolong dalam setiap aktivitas, dimudahkan ya kan. Agar kita itu bisa produktif ya, memaksimalkan kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat nanti. Ya, kita nggak memisah-misahkan ya antara kehidupan dunia dan akhirat gitu. Tapi intinya kita tuh melakukan kehidupan dunia yang berorientasi pada akhirat gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu bernilai ibadah. Itu. Kemudian ini kata Ustadz Hidayat ya, ada suatu doa ya. Tahu doanya? Belum tahu, mungkin Karista bisa memberitahukan kepada kami semua di sini gitu. Doanya itu Allahumma paksain. Oke. Ya, Allahumma paksain. Ya, jadi just do it gitu. Lakukan aja. Soalnya ya kalau kita nggak membangun kita nggak melakukan aktivitas itu ya nggak akan terjadi ya kan. Kayak kita dulu waktu kecil sholat mungkin dipaksa ya kan. Tapi kan kita tetap lakukan, akhirnya menjadi kebiasaan ya. Yang akhirnya kita nggak merasa berat. Nah, sembari kita melakukan itu, nah kita carilah maknanya. Kenapa kita melakukan sholat, why-nya apa ya kan. Sehingga ketika kita melakukan suatu kegiatan tuh nggak kosong maknanya. Jadi kita paham dan kita teguh gitu untuk memegang itu. Jadi nggak mudah tergoyahkan ya untuk meninggalkan kebiasaan yang baik itu. Nah, itu terus juga ini dalam Al-Qur'an ya. Dalam Quran surat Al-Insyirah ya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya ya, jika kita itu sudah selesai ya pada satu pekerjaan, ya pindahlah ke pekerjaan yang lain. Jadi
Allah itu memerintahkan kita untuk fokus pada satu pekerjaan ya. Jadi kalau misal kita lagi kuliah, ya perhatikan kuliahnya, fokus pada kuliahnya, dalami gitu. Jangan mikir yang lain ya kan. Jangan sampai kuliah mikir organisasi, nah waktu organisasi mikir kuliah, itu kebalik-balik ya. Jadi usahakan fokus ya. Insya Allah ketika kita itu fokus ya dalam suatu pekerjaan, kita itu akan mendapatkan hasil yang optimal. Ya kayak gitu ya. Jadi intinya fokus aja. Jadi misal pun nanti kita itu mau ujian, nah kita nggak hektik kepikiran, aduh ini belum. Soalnya kita waktu kuliah itu udah bener-bener merhatiin ya, dipahami dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi itu sih ya, supaya manajemennya tuh bagus gitu ya untuk produktivitasnya. Kemudian ya tadi untuk apa tadi? Waduh, kok pemula ya? Ya, sebenarnya kalian ini bukan pemula ini. Ya Masya Allah ya, masih mahasiswa baru. Tapi ya Insya Allah pasti kan punya pengalaman ya sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, kalau untuk menilai keberhasilan yang dibangun itu jadi saya diajarkan ya oleh ustazah saya. Jadi dalam keseharian kita tuh bisa ya membuat list agenda gitu kan. Dari bangun sampai tidur lagi. Ya. Jadi itu bisa di list ya. Kalau bisa ditempelin lah di mana itu ya. Terserah ya teman-teman bisa bikin list itu di print, di HP, di iPad, di mana lagi laptop ya kan. Di mana aja lah yang itu bisa mengingatkan kita gitu. Tapi kadang emang beda-beda ya, tiap orang kan ada yang orangnya tuh nggak suka list-listan gitu, spontan sukanya. Ya itu intinya gimana lah caranya teman-teman biar ingat gitu. Kalau dalam buku Atomic Habits ya, itu dikatakan bahwa kalau misal kita itu ya melihat suatu list, ini ya kita tuh melihat benda itu terlalu sering, kita tuh akan cenderung ingat. Nah, maka dari itu supaya kita itu ingat kebiasaan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari itu apa aja, ya cobalah gimana caranya biar itu tuh nongol di depan mata kita gitu. Entah itu ditempel atau diapakan aja lah ya, gitu. Nah itu yang pertama ya kan, buat list. Kemudian yang berikutnya itu bisa juga ya membuat misal dalam keseharian itu target-target apa aja yang mau kita lakukan ya kan. Nah itu bisa dicentang-centang. Jadi kalau ustazah saya itu mengajarkannya misal udah di list ya dalam satu buku atau terserah lah di HP atau di mana aja. Nah itu dicentang yang berhasil, nah di akhir itu ditotal. Ya kan ditotal, dipersenin. Nah kira-kira dalam keseharian ini berapa persen nih saya sudah berhasil ya kan. Jadi seperti itu, atau mungkin mingguan, bulanan juga boleh ya kan. Jadi itu ini ya, silahkan ya teman-teman gimana ya. Karena itu sebenarnya banyak ya untuk metrik-metrik seperti itu gitu. Apalagi sekarang kayaknya juga ada ya aplikasi-aplikasi yang bisa kayak gitu ya. Ada ya kayaknya. Ada Kak, ada. Itu ya, itu juga bisa dimanfaatkan atau ambil desain daily planner gitu. Itu juga bisa itu dimanfaatkan ya. Itu sih ya kalau untuk menilai keberhasilan. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu sebenarnya ini ya, kita diperintahkan untuk evaluasi tiap hari ya. Sebelum tidur gitu, ya, evaluasi diri. Iya benar, sebelum tidur gitu. Dan saya di situ juga masih berusaha ya, karena juga kadang terlupa-lupa ya, tiba-tiba udah seminggu lewat aja kan, nggak kerasa ya, saking sibuknya gitu kan. Ya, gitu sih. Jadi mungkin itu ya, kalau untuk membuat ya metrik-metrik ya, menilai keberhasilan gitu. Baik, jadi poin penting yang saya ambil itu jadinya selalu libatkan Allah di setiap kegiatan gitu ya Kak. Karena saya sendiri juga kadang juga memang keteteran karena juga masih mencoba untuk manajemen waktu. Kadang sampai capek banget gitu, sampai pikiran kosong, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yaudah sholat aja yuk biar lebih tenang. Alhamdulillah jadi lebih tenang gitu Kak. Terus untuk tips dan trik dari Karista tadi juga sangat membantu, checklist. Saya juga menerapkan itu Kak, Masya Allah, ya. Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang di HP gitu. Checklist hari ini udah ngapain aja nih, checklist gitu. Nah lalu selanjutnya nih Kak, dari cerita Kakak tersebut ada nggak sih Kak sebuah quotes atau dalil itu yang bisa membuat Kakak termotivasi untuk selalu memiliki kebiasaan-kebiasaan bagus dan produktif gitu Kak? Kalau quotes itu ya alhamdulillah ada ya, pasti ya banyak ya kalau quotes mah ya. Yang pertama ya dalam Quran ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 148 itu mungkin teman-teman udah familiar ya dengan ayat ini. Fastabiqul khairat ya kan.
kita tuh diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kebaikannya yang seperti apa? Ya kebaikan menurut apa yang Allah syariatkan gitu kan. Standar Islam sekali lagi gitu kan. Jadi ya kita berlomba-lomba di sini di dunia ini untuk meraih ketaatan ya kan. Jadi apapun ya yang kita miliki di dunia ini, ya gimana caranya biar ini itu bernilai ibadah gitu kan. Karena Allah kan memandang kita dari ketakwaan yang kita miliki gitu kan. Terus yang berikutnya juga Quran surat Muhammad ayat 7 ya. Yang tentang surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi Allah itu bilang jika kita itu menolong agama Allah, Allah itu pasti akan menolong kita gitu dalam setiap keseharian kita gitu kan. Mungkin apa-apa yang kita peroleh dari hari ini itu adalah ya pertolongan dari Allah gitu kan. Kedudukan yang kita raih hari ini itu adalah ya karena Allah itu menolong kita gitu kan. Dan kalau bisa ya kedudukan yang kita miliki, ya jabatan, ya ilmu itu kita dedikasikan untuk agamanya Allah. Jadi kita dakwahkan, kita syiarkan ya kan. Ya, salah satunya ya ikut LKI ini kan ceritanya gitu kan. Ya karena ya itu benar kan. Karena kan kita memilih ya kan kritis gitu ya sebagai mahasiswa kan, memilih ya organisasi yang itu wajib kan hukumnya untuk dakwah gitu kan. Jadi insya Allah bisa mendatangkan pahala. Ini tanpa mendiskreditkan ini ya organisasi yang lain. Itu yang lain pasti bermanfaat juga gitu kan. Ya semua ada porsinya masing-masing atau manfaatnya masing-masing gitu. Dan juga dalam suatu hadis gitu kan Rasulullah itu bersabda kalau misal masa muda kita itu akan ditanya oleh Allah. Ini ya tidak akan bergeser ya kaki seorang hamba sebelum dia itu ditanya ya umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, hartanya untuk apa dia dapatkan. Intinya banyak ya sabda Nabi seperti itu gitu kan ya. Yang itu juga sebuah reminder gitu ya untuk diri kita gitu kan. Udah ngapain aja ini? Umur ini loh udah apa? Udah ngapain gitu kan? Udah hampir sepertiga hidupnya manusia kan. Rasul kan 63 tahun kan ya. Ini udah hampir sepertiganya gitu kan. Nah, ini kita gunakan untuk apa gitu kan? Ya itu suatu tamparan juga ya. Dimana dulu kalau misal kita lihat ya kayak Imam Syafi'i ya kan udah jadi ulama besar pada usia ini, terus juga Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu kayak udah benar-benar jauh gitu ya dimensinya sama kita gitu kan. Gimana ini orang-orang itu bisa hebat gitu kan. Itu kan sebenarnya tidak lepas ya dari produktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka bangun ketika muda gitu kan. Jadi dari mereka sejak lahir ya, bahkan kalau misal kita ngomongin Muhammad Al-Fatih itu ya, ibunya aja udah kayak bilang gitu kan, menghadap tembok dinding ya Konstantinopel itu bilang tuh, kamu nanti akan menaklukkan dinding itu gitu kan. Jadi udah dibiasakan sejak dia itu masih dalam kandungan bahkan gitu kan. Jadi ya memang betul ya bahwa habits atau kebiasaan ini sangat berpengaruh gitu kan terhadap ya produktivitas kita gitu. Itu sih ya. Ya itu deh kalau untuk ayat-ayat yang menginspirasi ya gitu. Baik, semoga dari motivasi yang sudah kakak utarakan tadi bisa juga memotivasi teman-teman nih yang sedang menonton podcast kami ini. Lalu untuk yang terakhir nih kak, ada nggak sih saran atau masukan ataupun cerita dari kakak untuk teman-teman semua agar selalu berproduktivitas dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik nih kak? Oke, kalau untuk saran ya ini sebenarnya juga reminder buat saya. Jadi jujur saya karena diundang ke sini akhirnya kan juga ikut belajar ya. Ya gimana caranya biar produktif gitu. Jadi yang pertama tadi ya harus membangun yang namanya kesadaran atau mindset gitu kan dari dalam diri ya kan. Kita harus luruskan terlebih dahulu ya. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah gitu kan ya. Itu yang pertama ya. Kemudian kita harus ya belajar ya untuk tahu makna hidup kan kita harus ya mengkaji ya ilmu Islam ya kan. Di samping kita juga mengkaji ilmu perkuliahan ya kan. Ya kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Dua-duanya bisa kok kita lakukan. Kita tuh punya 24 jam yang sama kok dalam sehari. Selagi kita manajemen dengan baik pasti kita bisa kok melakukan itu gitu. Kemudian juga jangan lupa ya untuk menebarkan ya ya ilmu ini kepada orang lain gitu kan. Supaya ya kita juga ikut ya mencari lingkungan produktif sekaligus membuat lingkungan ini juga ikut produktif gitu. Jadi ketika mungkin kita berada di lingkungan yang kurang produktif ya kita jadikan gimana supaya lingkungan ini tuh produktif gitu. Ya itu sih. Kemudian setelah itu juga kalau ada ya bisa juga mencari guru atau pembimbing yang bisa mengarahkan ya kan. Apalagi kalau misal
kita ada gagal gitu ya dalam suatu proses yang kita lakukan gitu kan, kita juga perlu ya nasihat dari guru atau pembimbing gitu kan, itu juga perlu. Nah mungkin bisa ya teman-teman di sini kayak nonton gitu kan dari kajian-kajian ustadz, atau mungkin kalau punya guru sendiri ya bisa lah ya minta ya nasihat dari beliau-beliau ini gitu. Dan kemudian tadi ya memohon pertolongan kepada Allah, ya niat ikhlas karena Allah di sini, dan juga membuat target ya seperti tadi ya, bebas caranya seperti apa karena ini teknis saja. Just do it, kemudian melakukan evaluasi gitu. Baik Kak, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu. Kurang lebih selama 30 menit kita berbincang-bincang hangat dan membahas tentang habits dan produktivitas tadi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rista selaku pemateri pada hari ini setelah berkenan hadir dan memperbincangkan topik ini dengan baik di hari ini. Ya terima kasih ya di April dan juga teman-teman podcast Asyifa LKI ya yang sudah memperbolehkan ya untuk membagi ilmu di sini ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga mungkin bisa diterapkan ya untuk inspirasi ya. Termasuk untuk diri saya sendiri ya sebagai reminder. Saya juga mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Ya saya yakin juga banyak ya kekurangannya dan kelebihan itu ya tidak lain karena ya atas pertolongan Allah ya untuk saya di sini. Gitu ya. Jadi jazakumullah khairan katsiran ya teman-teman semuanya. Saya juga sebagai podcaster juga memohon maaf apabila selama berjalannya podcast tadi terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton podcast. Baik, langsung saja kita tutup Kak pada podcast pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.